Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi ini, 8 Desember 2020. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian pagi ini. Syukur atas kesempatan untuk bertemu lagi dalam situasi tidak bisa ketemu muka, hanya lewat online. Kita dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kita berbicara kepadanya melalui doa-doa kita, dan kita menikmati jam doa. Kiranya kita semua dapat bangun pagi dan segar, dan menikmati doa pagi bersama-sama. Mari kita mendengarkan kabar baik dari Yesaya mengenai kedatangan Tuhan untuk melepaskan umat yang dibuang ke Babel selama puluhan tahun, jauh dari tanah perjanjian. Itu dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Untuk itu mari kita menyanyi dari KJ 277 ayat yang pertama. Marilah saudara-saudara kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur diberi semangat tiap saat melalui firman mengenai kedatangan-Mu yang membawa kebahagiaan, kelimpahan, terutama kabar baik bahwa Tuhan datang untuk melakukan pembebasan, membawa keselamatan. Kiranya kami selalu mendekatkan diri padamu dalam segala situasi, terutama situasi sekarang ini, di mana ada banyak ketakutan, kegelisahan, karena bermacam-macam situasi dan berita, baik soal penyakit, wabah virus yang berbahaya, maupun keadaan masyarakat yang banyak ditandai oleh ujaran dan perilaku warganya yang tidak membuat nyaman atau membawa bahagia. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga oleh dorongan firman kami selalu hidup di dalam pengharapan, setia menantikan kedatangan-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang selalu kami tunggu kedatangannya. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 9 kalimat terakhir sampai ayat 11. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Yesaya 40 sampai 48 ini disebut keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Masih ingat ya sejarah pembuangan? Jadi karena dosa umat, maka Tuhan membuang umatnya, membuang ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, jauh dari tanah perjanjian. Puluhan tahun lamanya di tempat pembuangan,
Umat Yehuda ini benar-benar merasakan kepahitan hidup dalam segala hal. Dalam Yehezkiel 37 ayat 11 misalnya, mereka meratap, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Mereka merasa sudah habis, tanpa masa depan sama sekali. Ada kehancuran dalam segala bidang kehidupan. Bidang politik, sosial ekonomi, agama, kedudukan sebagai bangsa pilihan atau umat kesayangan Allah, masa depan, semuanya gelap gulita. Saya pernah mendengar khotbah begini. Ambil kekayaannya, maka manusia shock, tersentak. Ambil kekasihnya, maka manusia menangis, pedih hatinya. Ambil harapannya, manusia habis, finished. Jadi segala hal bisa diambil sehingga ada kesedihan, ada tangisan, ada kepedihan hidup, manusia shocked. Tapi selama masih ada harapan, manusia masih mempunyai pengharapan. Hidup tetap dapat maju. The show must go on. Kepada orang-orang dalam pembuangan puluhan tahun lamanya itu, mereka merasa tidak punya harapan lagi. Mereka berkata, tulang kami sudah kering. Ya, harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Nah, kepada bangsa seperti itulah datang kabar baik ini. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah datang dalam kekuatan. Jadi Allah datang ke Babel untuk melepaskan umat yang terbuang dari sana. Karena itu kabar baik ini membangkitkan semangat yang sudah pudar. Apalagi datangnya saudara-saudara penuh dengan kekuatan dan kuasa. Datangnya digambarkan seperti gembala yang mengumpulkan domba-dombanya. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi tindakan Tuhan digambarkan secara konkret. Menggembalakan, menghimpunkan, memangku, dan menuntun domba-dombanya. Nah, perbuatan-perbuatan ini, saudara-saudara, berarti kebahagiaan, keselamatan, keamanan, ketentraman dari domba-domba itu. Kedatangan Tuhan seperti itu pasti menimbulkan sukacita. Kedatangan Tuhan tidak bersuasana menakutkan dan mengancam. Tidak terdengar misalnya mengadili atau menghukum, ya, tidak mengganggu orang buangan. Yang terdengar hanyalah keramahan Allah untuk menghimpunkan, menggembalakan, menggendong, memangku umatnya, seperti gembala menggembalakan domba-dombanya. Surah ini diperdengarkan Tuhan Yesus juga dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itulah umat Tuhan bersungguh hati menantikannya. Tidak tidur-tiduran, tidak malas-malasan, tetapi penuh gairah. Kedatangan Tuhan menimbulkan harapan baru tentang masa depan, terutama tentang tersambungnya kembali hubungan baik antara gembala dengan dombanya, antara Tuhan dengan umatnya. Dosa yang dulu menjadi alasan pembuangan sudah dihukum selama 50 tahun. Sudah dianggap cukup. Demikianlah sepanjang sejarah, saudara-saudara, berita ini dibaca orang Kristen sebagai nubuat tentang kedatangan Kristus pada akhir zaman. Kedatangan untuk menggembalakan, menghimpun, memangku, menuntun umat. Itu semua berarti keselamatan dan keamanan hidup. Suatu gambaran tentang kelimpahan hidup. Digembalakan, dihimpunkan, dituntun, dipangku oleh juru selamat sendiri.
Karena itulah berita ini diulang-ulang terus sepanjang zaman sebagai pemberi semangat hidup untuk bergairah menantikan Tuhan. Apalagi dalam situasi sukar seperti sekarang, ya, banyak orang yang semangat hidupnya terkuras oleh rasa takut, banyak kesulitan, takut terpapar virus penyakit, takut karena grafik wabah turun naik, takut kematian dan duka cita, susah karena kehilangan pekerjaan, sulitnya mendampingi anak menjalani pendidikan online dengan peralatan yang tidak memadai, dan lain-lain. Oleh karena itu, berita Advent ini mengingatkan lagi, itu Tuhan, itu Allahmu datang dengan kekuatan dan kuasa. Lalu kita bangkit semangatnya, kita bergairah menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan yang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Hati dan pikiran kita kiranya tidak disibukkan hanya oleh situasi sehari-hari yang membuat kita lesuh. Atau 4L, ya. Lelah, lemah, letih, lesuh. Tapi hati kita terangkat. Mata kita tertuju kepada kebaikan Allah yang mendatangi kita untuk menggembalakan, menghimpunkan, memangku, dan menuntun kita. Sehingga sekarang pun kita merasakan Tuhan sedang menggembalakan, memangku, dan menuntun kita. Mari kita saling menguatkan dengan berita Advent dari Tuhan ini. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur mengenal-Mu dan dapat hidup dalam pengharapan tiap saat. Hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang datang dengan kekuatan dan kuasa yang besar. Datang sebagai gembala yang menggembalakan, menghimpunkan, memangku, dan menuntun kami. Curahkanlah roh-Mu tiap saat, agar kami tidak menjadi galau, tidak gelisah dalam kehidupan sekarang, sehingga menghanyutkan pengharapan kami padamu, atau melunturkan iman dan kasih kami sehari-hari. Biarlah setiap hari kami merasakan tangan-Mu yang menggembalakan, menghimpunkan, memangku, dan menuntun kami. Kami membawa perjuangan Jemaat Cibunut untuk selalu bersama-sama mengusahakan hal-hal yang memperkuat kasih, iman, dan harapan kami kepada Tuhan pada masa-masa sukar ini. Baik upaya majelis, tim tanggap cepat, tim revitalisasi jemaat, panitia Natal, komisi-komisi yang melayani dalam segala keterbatasan, kiranya selalu ada hikmat, semangat, dan kerjasama yang baik. Khususnya dalam acara Natal 2020 yang sudah dirancang panitia, kiranya menjadi alat Tuhan untuk membuat warga jemaat merasakan penguatan dan penghiburan Tuhan. Sehingga makna sejati dari Natal Tuhan sungguh terasa di tiap-tiap rumah, meskipun kami tidak bisa bertemu seperti biasa di gereja Cibunut. Khususnya kami mendoakan dan membawa kepadamu anak-anak-Mu yang sakit. Ibu Lydia Chandra, Tante Tobing, Ibu Rika Andreas, Ibu Herawati Kosasi, Ibu Swat, Tante Tina Permana, Ibu Lilian Gunadi, Ibu Windewanta, Pak Hadi Pratomo, Pak Martanto, Pak Yonatan Joketong, ayah dari Saudara Okan, dan Saudara Aditya Andreas yang dalam masa pemulihan. Dan mungkin ada juga saudara yang sedang sakit tapi tidak disebut di sini. Mohon hati dan pikiran mereka semua terpelihara dalam damai sejahtera-Mu sendiri yang melampaui segala akal, sehingga mereka berdiri teguh dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan,
dan iman, kasih, dan pengharapan mereka pada Tuhan kuat, tumbuh, dan berbuah-buah. Berilah kuasa-Mu, sehingga mereka bertambah kuat, ya Tuhan. Sehingga segala usaha keluarga, atau para dokter dan perawat, membuahkan kekuatan dan pemulihan anak-anak-Mu. Kami juga mohon supaya warga yang sedang bergumul menghadapi situasi sukar dalam pekerjaan, masalah ekonomi, masalah mendampingi anak-anak mengikuti pendidikan online dalam serba keterbatasan, berikanlah hikmat dan inspirasi kepada mereka agar tetap tenang di hadapan Tuhan, memikirkan segala kesukaran dan mencari jalan keluarnya. Kiranya mereka selalu dikaruniai kesabaran dan ketabahan, bisa sehati dan sepikiran dalam rumah untuk menembus segala kesukaran bersama Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Marilah kita menutup, saudara-saudara, doa pagi kita ini dengan menyanyikan KJ 277. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas hari ini di bawah naungan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.